Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman dengan NIM 2020 B0A022. Saya dari Prodi D3 Perpustakaan. Baik, saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul Peran Desain Interior Perpustakaan. Pengertian desain interior menurut para ahli J.C. King. Desain interior adalah merencanakan, menata, dan merancang ruang dalam bangunan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sarana untuk bernaung dan berlindung, menentukan sekaligus mengatur aktivitas, memelihara aspirasi, dan mengekspresikan ide, tindakan, serta penampilan, perasaan, dan kepribadian. Desain interior adalah proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu pada aspek estetis, keamanan, dan kenyamanan ruangan. Menurut Substandard 1995 bahwa desain interior adalah ilmu atau cara pengaturan ruangan sehingga memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenyamanan, kepuasan kebutuhan fisik dan spiritual, serta keamanan bagi pemakainya tanpa mengabaikan faktor estetika. Desain interior adalah salah satu cabang seni rupa yang fokus terhadap perancangan ruang dalam suatu bangunan. Banyak yang menganggap bahwa desainer interior sama dengan dekorator interior. Peran desain interior perpustakaan. Desain interior merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam rancangan suatu bangunan. Khususnya dalam hal ini adalah pembangunan perpustakaan. Perpustakaan yang baik, perencanaan gedung dan ruang perpustakaannya perlu memperhatikan fungsi tiap ruang, unsur-unsur keharmonisan dan keindahan, baik dari segi interior dan eksterior. Ruangan perpustakaan akan nyaman bagi pemakai apabila ditata dengan memperhatikan fungsi, keindahan, dan keharmonisan ruang. Dengan demikian, pengaruh desain interior terhadap kenyamanan membaca akan memberikan manfaat apabila desain interior perpustakaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pemustaka. Desain interior yang baik menurut para ahli, menurut Ching, yaitu desain interior dalam bangunan dibentuk oleh elemen-elemen yang bersifat arsitektur dari struktur pembentukannya yang terdiri atas ruangan, warna, cahaya, akustik suara, sirkulasi udara, aksesoris, dan perabotan. Elemen-elemen tersebut membutuhkan pengembangan dengan cara memanipulasi elemen-elemen tersebut menjadi pola-pola spasial, visual, dan sensori, sehingga memperindah suatu ruangan dan membuatnya dapat dilihat dari para pendapat ahli mengenai desain interior ruang perpustakaan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Maka unsur dari desain interior perpustakaan meliputi ruang, warna, pencahayaan, pemilihan dan penempatan perabotan, dan sirkulasi udara. Minat pemustaka terhadap perpustakaan. Menurut Abror, minat atau interest bisa berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, ataupun kegiatan. Ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Dengan kata lain, minat dapat menjadi penyebab kegiatan dan penyebab partisipasi dalam kegiatan. Minat muncul apabila individu tersebut dapat terhadap sesuatu yang dirasakan menarik dan bermakna serta dibutuhkan oleh individu. Menurut Abror, bahwa minat mengandung unsur-unsur. Yang pertama, kognisi, mengenal. Yang kedua, emosi, perasaan. Yang ketiga, konasi, kehendak.
Tujuan desain interior dikemukakan oleh Francis Jacobson, yaitu desain interior dapat memenuhi kebutuhan dasar kita akan sarana untuk bernaung dan berlindung, menentukan langkah sekaligus mengatur bentuk aktivitas kita, memelihara aspirasi kita, dan mengekspresikan ide-ide yang menyertai segala tindakan kita, mempengaruhi penampilan, perasaan, dan kepribadian kita. Oleh sebab itu, maksud dan tujuan desain interior adalah untuk memperbaiki fungsi, memperkaya nilai estetika, dan meningkatkan aspek psikologis dari ruang perpustakaan. Pengertian perpustakaan dan faktor mempengaruhi desain interior perpustakaan. Menurut Ahmad, perpustakaan adalah sebuah gedung atau ruang yang di dalamnya terjadi proses kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan bahan pustaka untuk keperluan pemustaka. Perpustakaan merupakan bangunan yang terdiri dari beberapa ruang yang ditata sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Perpustakaan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana edukasi, sarana informasi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada perpustakaan meliputi aspek fungsional, aspek psikologis, aspek estetika, aspek keamanan bahan pustaka. Desain interior berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Desain interior merupakan kegiatan yang merencanakan, menata dan merancang ruang dalam bangunan. Penataan suatu ruangan bertujuan agar pengguna merasa nyaman, betah, dan senang berada di ruangan tersebut. Menurut Cohen, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi desain interior suatu gedung, yaitu ruangan, warna, pencahayaan, sirkulasi udara, dan tata suara. Berikut ini adalah uraiannya. Tata ruang, tata warna, pencahayaan, sirkulasi udara atau ventilasi, tata ruang, tata suara atau akustik. Hubungan desain interior dengan kepuasan pemustaka. Menurut Fatmawati, perpustakaan sebagai penyedia jasa informasi yang menekankan kepada aspek kepuasaan dengan fokus utama yaitu keperluan dan kebutuhan pemustaka. Kepuasaan yang diberikan bertujuan menciptakan kontinuitas dalam memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan berusaha membuat pemustaka merasa nyaman, senang, aman, dan betah berada di perpustakaan. Selain itu, perpustakaan berusaha agar pemustaka dapat beraktivitas secara produktif dan efektif. Menurut Wati, penataan desain interior yang dapat memberikan rasa nyaman akan mempengaruhi daya konsentrasi pemustaka saat berkunjung ke perpustakaan. Desain interior yang perlu diperhatikan dalam hal ini meliputi tata ruang, tata warna, sirkulasi udara, dan lain-lain. Kesimpulannya, peran desain interior sangat berperan penting bagi perpustakaan, baik dari segi memberikan aksesoris, perabotan yang lengkap, pencahayaan yang bagus, warna yang digunakan untuk perpustakaan itu sendiri sangat penting, serta desain interior yang digunakan juga mampu membuat para pemustaka minat untuk ke perpustakaan dan membuat seluruh anggota perpustakaan merasa senang berada di perpustakaan itu sendiri, bahwa tidak merasa bosan berada di sana. Itu sebabnya dalam mendesain perpustakaan harus memiliki jiwa seni, sehingga dalam mendesain interior tidak asal-asalan dan harus memahami perpustakaan itu sendiri dengan benar dan sesuai dengan kriteria perpustakaan yang baik dan menarik. Sekian dari saya, hasil dari PPT saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.